Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Dampak banjir belum surut, jenazah warga yang meninggal terpaksa dibawa ke pemakaman menggunakan perahu. Satu pengendara motor tewas di tempat akibat ditabrak rombongan motor gede di Kabupaten Subang. Takut melewati jalan sepi dan rawan begal, pengemudi ojol minta dikawal polisi saat mengantar pesanan. Kecelakaan mau terjadi di jalur padat Cilengsi, Jonggol pada Jumat sore. Seorang ibu dan anak yang mengendarai sepeda motor tewas seketika setelah terlibat tabrakan dengan sebuah minibus. Kamera dashcam merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Jumat sore. Terlihat sepeda motor yang ditumpangi seorang ibu dan anak melaju dari arah Cilengsi menuju Jonggol, berusaha menyalip kendaraan di depannya. Namun sepeda motor bermanuver terlalu ke kanan dan masuk ke arah berlawanan. Dalam hitungan detik, motor itu terlihat menyenggol bagian belakang sebuah truk yang bergerak di depannya hingga motor oleng dan tak terkendali. Akibatnya motor langsung menghantam minibus yang datang dari arah Jonggol menuju Cilengsi. Tabrakan keras tak terelakkan. Dua korban yang merupakan ibu dan anak alami luka berat terutama bagian kepala. Keduanya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Tak berselang lama, petugas unit Gakum Satlantas Polres Bogor tiba di TKP untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Kedua jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak Cilengsi. Nah, tiba-tiba dia nempong ke belakang truk sini. Sama saya otomatis saya ngehindar tapi kayaknya kena entah bagian mana, itu kan ada CCTV-nya di saya, nanti ketahuan ini ya. Kronologinya. Ya, kronologi. Untuk si motor sendiri gimana? Itu mau nyebrang atau gimana? Motor itu posisi dia langsung nempong, Bang. Miring begini terus jatuh. Sementara itu, sopir minibus yang terlibat tabrakan langsung dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian mengimbau seluruh pengendara untuk lebih berhati-hati saat melakukan manuver penyalipan, terutama di jalur ramai seperti Cilengsi Jonggol, untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kecelakaan menimpa rombongan motor gede di Jalan Arteri Wantilan di Kabupaten Subang setelah menabrak kedua pengendara motor yang datang dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan, satu pengendara meninggal dunia dan 3 lainnya menderita luka. Kecelakaan yang melibatkan rombongan motor gede ini terjadi di Jalan Arteri Wantilan, Cipendei, Kabupaten Subang, Jumat siang. Kecelakaan menyebabkan satu pengendara yang ditabrak motor gede meninggal dunia di lokasi, sedangkan 3 korban lainnya, termasuk pengendara motor gede, menderita luka-luka. Kecelakaan terjadi saat motor gede yang dikendari Andi Rusli Ilya melaju kencang dari arah Jakarta menuju Subang. Diduga karena hilang kendali, motor gede menabrak 2 motor yang datang dari arah berlawanan. Menurut pihak rumah sakit, korban sudah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Korban bernama Lutfi, merupakan karyawan bagian gizi Rumah Sakit Rayan, Subang. Setelah dilakukan pemeriksaan dokter, ternyata yang bersangkutan sudah meninggal. Kalau secara kronologis dan lain-lain terkait dengan kecelakaannya, itu mungkin harus koordinasi ke yang terkaitnya, karena kami hanya tahu ketika sudah ada di sini dan sudah dilakukan pemeriksaan. Dan memang yang bersangkutan tidak tertolong. Ada berapa korban yang meninggal itu adalah karyawan rumah sakit? Betul, beliau adalah salah satu dari tim kami di bagian penunjang medis yang sudah bekerja di sini. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mapolres Subang, sementara kasusnya dalam penanganan unit Laka Lantas Kepolisian Resor Subang. Channel Arifin melaporkan dari Subang.
Segerombolan geng motor melakukan penyerangan terhadap pedagang martabak di kawasan Inhofteng, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Setelah dilakukan pengejaran, 3 pelaku akhirnya ditangkap di Cianjur. Rekaman video menunjukkan saat para pelaku melakukan penyerangan terhadap pedagang martabak di kawasan Inhofteng, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung pada 30 November lalu. Para pelaku melakukan penyerangan secara acak setelah sebelumnya berkeliling mencari sasaran. Wajah kawanan anggota geng motor berhasil tertangkap kamera. Para pelaku berinisial SAR, SR, dan NA tergabung dalam kelompok geng motor Warkap atau Warung Kafling. Setelah dilakukan pengejaran, ketiganya ditangkap di wilayah Cianjur. Dari pemeriksaan polisi, para pelaku melakukan konvoi setelah mengonsumsi minuman keras. Korban yang merupakan seorang pedagang martabak sempat melakukan perlawanan, sehingga para pelaku melarikan diri. Kawanan geng motor ini bukanlah warga Kota Bandung. Mereka berdatangan dari sejumlah wilayah di sekitaran Kota Bandung dan kini menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Polisi menegaskan tidak akan mentolerir aksi geng motor yang meresahkan warga. Pada tanggal 30 November, para pelaku yang tergabung dalam kelompok Warung Kafling itu berkumpul dan minum minuman keras dan melakukan kegiatan rolling dengan rute Pasawahan, Cibaduyut, Infotek, Popo, Cariin, sampai Bawaslu Tajam. Dan pada saat melewati jalan Infotek melakukan penyerangan kepada pedagang martabak. Ketiga pelaku dijerat pasal tentang pengeroyokan serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tajam. Upaya penindakan dan penyekatan di sejumlah wilayah perbatasan akan terus dilakukan untuk menekan kriminalitas geng motor di Kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Karena ketahuan melewati jalan sepi dan rawan begal, seorang pengemudi ojol di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor minta dikawal polisi saat mengantar pesanan. Polisi menyanggupi permintaan pengemudi ojol dengan ditemani sampai alamat tujuan pesanan. Yang dituju tempatnya gelap. Melewati jalan sepi, gelap, dan penuh semak belukar. Pengemudi ojol ini ditemani polisi dari Polsek Gunung Putri saat melintasi Kampung Kedep, Desa Telanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Video ini beredar di media sosial karena baru pertama kali seorang pengemudi ojol dikawal polisi ke tempat tujuan pengiriman pesanan. Demikian, terima kasih. Kami perwakilan dari komunitas ojol, terima kasih untuk dari polisian dari Polsek Gunung Putri yang telah membantu rekan kami membawa orderan Shopee sampai malam hari dikawal. Karena jalurnya memang sangat rawan dan membahayakan bagi si driver. Saya sendiri wakili dari komunitas ojol Jabodetabek. Sangat terima kasih atas bantuannya dari pihak polisian Polsek Gunung Putri. Pengemudi ini sengaja minta dikawal polisi karena takut melewati kawasan tersebut lantaran jalannya sepi dan gelap sehingga rawan kejahatan. Kalau untuk dari data kami di wilayah Kedep itu bukan rawan kriminal, namun di situ memang jalannya gelap dengan kondisi juga setiap hari itu sore-sore hujan basah. Yang bersangkutan mungkin takut hantu ya, Dan? Iya, sempat bilang seperti itu, takut ada hantu. Sejumlah wilayah di kawasan Gunung Putri belakangan memang rawan kejahatan terutama begal. Para pelaku kerap beraksi di malam hari saat jalan sepi dan gelap. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.